mungkin ada resistensi terhadap driver-driver kami masuk dan keluar kompleks dan lain mengambil orderan. Kebanyakan hal itu karena miskomunikasi, karena mereka sebenarnya belum mengerti konsep Gojek itu adalah misi sosial. Namun kalau insiden-insiden yang seperti kalau kriminal, masalah kekerasan dan apa-apa itu langsung kita bekerja sama dengan sangat erat dengan pihak polisi yang akan langsung memproses secara hukum. Tidak setuju dengan adanya Gojek karena memang itu tidak diatur dalam undang-undang. Sementara yang lain, angkutan umum yang lain harus mengikuti aturan-aturan itu. Pak Ahok itu kan orang pinter, ya. Pak Kapolda itu juga orang pinter, ya. Pejabat-pejabat itu orang pinter, ya. Mereka tahu aturan, tahu undang-undang. Kenapa mesti dilanggar? Jangan kita berbicara kebutuhan lah, ya kan? Kebutuhan itu bisa diatasi. Mari kita sama-sama mengatasi kebutuhan itu seperti apa. Yang penting ojek itu menurut saya lebih banyak ada ojek daripada motor pribadi. Karena ojek kan jumlah ngangkut orang kan, daripada kamu masing-masing pakai motor, lebih macet. Nah saya pakai ojek, kamu mau habisin semua ojek. Organda asal ngomong aja, urus tuh bus kamu tuh, yang suratnya nggak beres, masuk keluar nggak beres, jalur busway. Ya, kontroversi Gojek versus ojek konvensional ini masih ramai dibicarakan di ibu kota. Dan sampai ini ada kejadiannya pada kemarin itu ada dialog masyarakat kreatif dengan Presiden Jokowi. Dan Nadiem Makarim selaku CEO dari Gojek ini mewakili programmer atau enggak masyarakat IT ya yang ada di dalam dialog itu. Kemudian Presiden menanyakan bagaimana ini masih rame nggak soal ojek versus Gojek begitu. Nah, di sini Presiden pun juga memberikan pendapatnya. Katanya Pak Presiden ini seperti ini. Dia meminta pelaku industri e-commerce untuk membuat aplikasi penunjang seperti Gojek untuk petani dan nelayan. Misalnya membuat aplikasi cuaca, aplikasi di mana letak ikan yang paling banyak. Nah, ini kalau kata Presiden pesannya kepada programmer-programmer nih yang ada di sini. Kemudian juga sampai saat ini nih juga masih banyak ya penolakannya karena memang tadi juga sudah disebutkan di beberapa titik di ibu kota itu masih juga pangkalan-pangkalan ojek tidak mau menerima ada Gojek yang mangkal di situ. Yang juga ramai dari Gojek ini ada memes yang selalu diupload nih rata-rata nih hampir setiap harinya sepanjang seminggu 5 hari terakhir ini. Ada perempuan cantik sekali mengenakan seragam Gojek. Dan ini kita semua mengira bahwa dia adalah benar-betul pengemudi Gojek. Sampai ada yang bilang nih, katanya ini salah satu kameraman saya bilang, saya nggak mau naik mobil aja, dia mendingan naik Gojek tiap hari kalau supirnya kayak gini. Sebenarnya betul atau tidak sih perempuan cantik ini adalah pengemudi Gojek? Kami sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Eugenie Patricia, seorang mahasiswi. Selamat malam Eugenie, langsung saja kamu ini sebenarnya pengemudi Gojek atau bukan? Halo, ya jadi sebenarnya saya bukan Gojek driver ya. Jadi hal itu terjadi gara-gara waktu itu aku punya brand sendiri, namanya Puyo, itu lagi berkolaborasi dengan Gojek. Jadi kita dikasih tuh dipinjemin jaket Gojek, helm Gojek untuk kami gunakan untuk photoshoot itu. Terus saya pakai baju Gojek itu iseng-iseng aja. Terus ada teman saya salah satu ngepost foto saya pakai baju Gojek itu di sosial media dia, di page dia. Terus udah begitu doang, tiba-tiba viral aja gitu. Kamu tapi sudah sempat lihat belum yang kayak meme-memnya dengan foto kamu pakai baju seragam Gojek itu? Udah sering. Udah sering lihat. Mana yang paling kamu kayaknya bikin apa ya, paling favorit deh? Nggak ada sih. Nah kalau ini kan sekarang kamu dapat predikat supir pengemudi Gojek paling cantik gitu. Nah itu kalau kamu menerima predikat itu gimana tuh Eugenie? Ya karena saya juga bukan supir Gojek beneran, jadi ya lucu-lucuan aja lah, diambilnya positif aja buat kayak joke sehari-hari gitu. Oke. Dan ini kamu sebenarnya juga menggunakan jasa ini untuk mengantar makanan ya, karena kamu punya bisnis ya katanya ya? Iya, kita bekerja sama dalam hal itu juga. Oke. Nah Eugenie, saya pengen tanya nih, sebagai kamu kan pasti pernah menggunakan Gojek gitu ya. Kalau melihat kontroversinya Gojek versus Ojek ini sebagai pengguna yang udah merasakan mungkin dua-duanya apa menurut kamu?
dibandingkan Gojek biasa dengan Gojek driver. Itu menurut saya sih sebenarnya yang kalau Gojek ini bagus ya, kayak bisa aplikasi Gojek ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Jadi kalau menurut saya ojek-ojek yang masih marah-marah dan lain-lain itu mungkin bisa bergabung dengan Gojek mungkin. Bisa bergabung ya. Oke, Iya. tapi yang pasti adalah yang harus dikonfirmasi kamu nggak ada hubungannya sama sekali, nggak bekerja untuk Gojek begitu ya, Enggak, Eugenie? Tidak sama sekali. Eugenie Patricia, terima kasih banyak. Dan itu tadi, jadi kalau misalnya tadi Anda sudah melihat foto-fotonya dan kecewa, maaf sekali, tapi mungkin Anda bisa langsung pesan karena dia ternyata juga jualan melalui Gojek di sana. Oke, kita akan kita lihat ini ada beberapa respon warga pengguna Gojek, seperti apa responnya? Tahu kan jaraknya berapa, bayarnya berapa, jadi lebih enak gitu. Terus nggak repot juga dari handphone. Sangat membantu karena jika menggunakan kendaraan umum konvensional kadang-kadang suka kejebak macet dan biasanya akan memakan waktu lebih banyak lagi begitu dalam perjalanan. Pasti lebih murah dan lebih nyaman. Mereka lebih menghargai customer dan kita nggak perlu nawar-nawar sih ya. Jadi harganya Oke, kalau Anda sering berjalan kaki terutama di Jakarta, nah di trotoar itu sekarang beralih fungsinya menjadi jalur sepeda motor. Nah, ini ada satu koalisi yang ingin mengembalikan roh trotoar kepada pemiliknya, yaitu pejalan kaki. Nah, kita akan bicarakan soal koalisi pejalan kaki setelah jeda pariwara berikut ini. Saya jadi pejalan kaki di Jakarta. Merasa terganggu sama pedagang-pedagang mobil suka terawat-terawat gitu. Fasilitas pejalan kaki itu sangat minim. Banyak yang udah nggak terawat. Motor kadang-kadang bolong, jalannya harus lompat. Motor yang naik ke trotoar Benar-benar nggak nyaman banget sih. udah merusak banget. Kalau motor di trotoar, kita sebagai pejalan kaki harus gimana? Pengennya nyaman gitu, masa. Presiden Joko Widodo berjanji akan membuat keputusan politik untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar perekonomian nasional karena industri kreatif memiliki potensi besar dengan laju pertumbuhan yang melampaui pertumbuhan sektor lain maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo begitu terkesima menyaksikan pertumbuhan ekonomi kreatif yang mencapai 5,6%. Dengan kontribusi dan nilai tambah yang makin nyata setiap tahun. Karena itu Presiden langsung mengikat komitmen dengan para pelaku industri kreatif untuk menjadikan industri kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Komitmen pengembangan industri kreatif yang hendak direalisasikan Presiden Jokowi antara lain membuat regulasi baru untuk meningkatkan kualitas perfilman Indonesia. Presiden juga berjanji untuk membuka peluang investasi sebesar-besarnya di bidang e-commerce. Sedangkan di bidang industri kreatif lainnya seperti teater dan seni pertunjukan, Presiden meminta pihak swasta untuk ikut membantu pembangunan gedung teater. Untuk masalah infrastruktur, 55% penyebaran bioskop di seluruh Indonesia itu terpusat hanya di Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Kita harus bersaing merebut layar juga dengan film-film impor. Film festival itu Pak, kontribusi ekonomi besar. Transfer knowledge-nya jelas, edukasi ke publiknya jelas. Keragaman pun yang sudah ada di berbagai daerah ini, semua juga harus didukung. Kesimpulannya Pak, ditunggu intervensinya. Saya kira tadi yang Luki sampaikan kepada saya catat dan saya tidak ingin menyampaikan banyak, tetapi akan kita siapkan regulasi-regulasi, aturan-aturan yang mendukung, baik untuk memperbanyak toko tadi, dan saya yakin dengan pasar kita yang sangat besar sekali, ini akan sangat menarik bagi investasi untuk memperbanyak toko bioskop. Selain menerima masukan para pelaku industri kreatif, Presiden Joko Widodo juga mengimbau anak-anak muda Indonesia untuk menggiatkan kreativitas menjadi gerakan ekonomi nasional.
Presiden berjanji akan membuat pemetaan yang jelas dan peningkatan semua potensi industri kreatif dengan target yang terukur dalam 10 tahun ke depan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.